teman-teman, kembali lagi bersama saya Tino dalam channel Media dan Tahun ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mempelajari Microsoft apa sih Excel. Microsoft Excel teman-teman. Nah, Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah data berbasis spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft. Excel digunakan untuk melakukan perhitungan, membuat grafik, mengolah data, dan berbagai analisis lainnya. Aplikasi ini sering digunakan di berbagai bidang seperti bisnis, keuangan, akuntansi, pendidikan, dan penelitian. Fungsi-fungsi utama pada Excel itu sendiri, yang pertama adalah untuk mengolah data, untuk perhitungan otomatis, visualisasi data, analisis data, dan pembuatan laporan. Kemudian antarmuka atau interface yang ada di Microsoft Excel itu sendiri nanti saya akan jelaskan satu persatu. Ini secara umum saja. Yang pertama itu terdapat ribbon di sini. Nah, ribbon itu merupakan menu utama di bagian atas yang berisi beberapa tab seperti file, home, insert, page layout, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah worksheet-nya atau lembar kerja yang tepat, yaitu tempat di mana teman-teman dapat memasukkan datanya, di mana lembar kerja pada Excel ini sedikit berbeda dengan lembar kerja yang ada di aplikasi lain seperti Microsoft Word. Kalau lembar kerja di Excel ini terdiri dari kolom dan baris ya teman-teman. Sel merupakan kotak kecil di persilangan antara baris dan kolom, di mana teman-teman dapat menemukan sel atau kotak persegi yang bisa kita baca, misalkan A1, B2, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu formula bar. Biasanya terletak di bagian atas teman-teman, itu tempat untuk menulis atau mengedit formula atau data yang teman-teman sudah masukkan ke dalam sel. Jadi itu nanti bisa double klik kemudian atau klik satu kali, kemudian teman-teman dapat mengubahnya di bagian formula. Kemudian yang kelima yaitu status bar. Nah, status bar itu biasanya terletaknya di bagian bawah jendela Excel ya teman-teman. Fungsinya yaitu untuk menampilkan informasi tentang perintah yang sedang aktif. Nah, tujuan kita menggunakan Excel itu ya minimal teman-teman nanti bisa memasukkan data, kemudian menggunakan rumus formula yang ada di Excel itu. Kemudian ada lagi teman-teman juga bisa membuat grafik dan menyimpan file pada Excel. Klik dua kali saja di sini, teman-teman. Nah, nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Ini ikonnya Microsoft Excel. Biasanya ciri khasnya berwarna hijau dan ada huruf X di sininya. Teman klik satu kali di sini. Kita tunggu. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi ini tadi langkah pertama, ini yang kedua, atau dengan cara menekan Start R yang ada di keyboard teman-teman. Kemudian ketik Excel di sini. Excel biasa, bisa huruf besar semua atau huruf kecil juga boleh. Kemudian oke, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Ketiga langkah ini boleh teman-teman lakukan. Apakah teman-teman ingin menggunakan langkah yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga. Untuk menutup atau keluar dari aplikasinya, teman-teman cukup klik di bagian tanda X yang ada di sudut kanan atas ini, teman-teman. Nah, seperti. Nah, menutup atau close dengan exit itu sedikit berbeda, teman-teman. Jadi kalau close itu artinya saya hanya menutup lembar kerja yang aktif saya di keyboard teman-teman, baik itu di PC maupun di laptopnya sama saja, sudah keluar dari lembar kerjanya. Untuk membuka lagi lembar kerja yang baru, teman-teman boleh menekan Ctrl N pada keyboardnya. Keluar dari aplikasi, teman-teman boleh menekan Alt dan F4 pada keyboardnya. Nah, seperti ini, cukup mudah ya teman-teman. Sekarang kita buka, enter, kemudian teman-teman boleh memilih yang blank ini, interface yang ada di Microsoft Excel ya teman-teman.
Yang pertama-tama saya ingin memperkenalkan bagian judul ini. Ini adalah title bar teman-teman. Jadi title bar ini fungsinya untuk menampilkan judul atau nama file yang sudah teman-teman simpan akan muncul di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah bagian ribbon tadi. Di sini ada tab home, ada tab insert, page layout, dan lain-lainnya bekerja teman-teman. Saya ingin memperkenalkan lembar kerja di Excel itu memang sedikit berbeda seperti lembar kerja yang ada di aplikasi lainnya teman-teman. Ini kolomnya teman-teman, saya perbesar dulu. Untuk memperbesarnya teman-teman boleh klik di bagian ini teman-teman, tahan kontrolnya di keyboard, kemudian scroll. Nah, sampai besar, scroll ke atas maupun ke bawah, jadi otomatis dia nanti tampilannya seperti ini teman. Sel B2, dari mana kita tahu bahwa ini sel B2? Karena letak daripada ini sel ini yang saya beri warna kuning ini letaknya pada posisi B ya, kolom B dan baris kedua. Nah, maka dinamai kolom B2. Nah, teman-teman juga boleh B2 ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman nggak perlu bingung cara membacanya. Ini J4, ini E, 4, dan G. Ini cara membacanya, harus paham ya teman-teman. Daripada sel itu namanya adalah rank. Nah, rank berapa? Nih, rank mulai dari D1 sampai dengan itu titik 2 ya teman-teman, D1 sampai dengan D7. Nah, ini cara membaca. Ini bacanya adalah, ayo teman-teman kita sama-sama cara membaca. Ini adalah range berapa? E6 titik 2 H7. Nah, ini bacanya ya teman-teman, karena dia mulai dari E baris ke-6 sampai dengan yang terakhir ini adalah 7. Perhatikan ini teman-teman, H7 ya. Nah, seperti itu. B berapa teman-teman? 10 sampai dengan E14. Ganti nama sheetnya ini teman-teman. Sheet ini bagian lembar kerja, atau ya sheet yang pertama ini saya mau ganti namanya. Misalkan ini adalah baca sel. Nah, ini bisa teman-teman ubah. Jadi cara mengubahnya cukup klik 2 kali, teman-teman ketik sesuai dengan keinginan, atau cara lainnya teman-teman boleh klik kanan pilih name, ubah lagi. Jadi caranya seperti itu. Sedangkan untuk menambah teman-teman, untuk menambah sheet baru, teman-teman boleh klik di bagian tanda plus seperti ini. Jadi teman-teman tinggal klik saja di bagian ini teman-teman. Nah, teman, bagian tanda teman otomatis dia akan muncul seperti ini. Nah, jadi teman-teman boleh bekerja lebih dari satu sheet ya teman-teman. File seperti ini, save, atau klik di sini pilih save as nanti. Nah, simpan, membaca sel, Nah, kemudian selanjutnya teman-teman tinggal pilih save, yang artinya file-file yang barusan teman-teman kerjakan ini sudah kita simpan. Nah, sekarang kita coba tutup teman-teman. Tutup bukan keluar, Ctrl W teman-teman. Nah, untuk membuka file yang baru saja teman-teman kerjakan, biasanya di bagian tab file ini file yang recentnya atau jejaknya ada di sini teman-teman. Jadi teman-teman boleh tinggal pilih aja, nggak perlu pilih open lagi, cukup pilih yang sudah ada di sini. Kecuali di sininya sudah lama sekali, sudah tidak muncul lagi, teman-teman tinggal pilih open. Tinggal cari di mana teman-teman menyimpan filenya tadi. Sekarang kita coba klik. Nah, ini ya teman-teman.
lagi videonya, diulangin terus, dipraktikin secara langsung supaya nanti teman-teman bisa menjadi profesional